Ini masih terkait tentang ibadah haji. Ini jemaah calon haji dari seluruh dunia telah wukuf di Arafah pada Jumat atau 9 Zulhijjah 1443 Hijriah. Begitupun dengan jemaah calon haji asal Indonesia, mereka terus mengumandangkan kalimat talbiyah sebagai pertanda puncak haji berlangsung. Kalimat talbiyah sebagai ungkapan memenuhi panggilan dan terus memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berkumandang saat jemaah calon haji dari seluruh dunia ini selesai melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Jumat. Begitupun dengan jemaah dari Indonesia. Dengan gembira mereka menjalani prosesi puncak ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, kemudian bergerak ke Musdalifah dan bermalam serta menginap di Mina atau Ar-Muzna. Pada 10 Zulhijjah atau 9 Juli, jemaah istirahat di Mina dan berangkat ke Jamarat untuk melempar jumroh Aqobah. Setelah itu mereka tahalul dan kembali ke tenda. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas selaku Amirul Hajj berharap seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kemudahan dan kehusyuan dalam beribadah saat wukuf di tengah suhu yang ekstrim. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, semoga para jemaah haji selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran selama prosesi puncak haji. Dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan insya Allah bisa menjadi haji dan hajah yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini boleh gak nih Ustaz jabarkan bagaimana pengalaman Ustaz saat mempersiapkan dan berkegiatan saat wukuf di Padang Arafah, Ustaz? Ya, saya punya pengalaman berhaji itu alhamdulillah sudah 7 kali ya, 7 kali. Mulai dari tahun 95 saya haji backpackeran itu. Saat itu saya masih mahasiswa di Kairo. Lalu kemudian tahun 98, tahun 2000, 2003, 98, 2003 itu saya 98 tahun 2000 saya sudah mulai jadi tenaga musiman ya. Itu di penyelenggara haji ibadah haji khusus. Lalu kemudian tenaga musiman haji yang reguler selama 60-70 hari. Lalu kemudian tahun 2003 sama sebagai tenaga musiman. Tahun 2008 saya sebagai staf Amirul Hajj. Lalu kemudian sebagai wakil ketua penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi tahun 2013. Dan tahun 2019 sebelum pandemi saya sebagai sekretaris Amirul Hajj tahun 2019 itu. Ya, di saat-saat seperti ini ya, terutama kalau kita lihat kemarin ya, jamaah haji itu berwukuf di Padang Arafah, memang itu adalah puncak pelaksanaan ibadah haji. Dalam satu hadis dikatakan Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya adalah wukuf di Arafah. Sehingga semua jamaah haji itu harus berwukuf di sana. Dan ini adalah salah satu rukun ya, pelaksanaan ibadah haji yang kalau tidak berwukuf di sana maka dia tidak dihitung telah berhaji ya. Oleh karenanya kegiatan di Arafah, Muzdalifah, Mina atau yang disebut dengan Ar-Muzna selama kurang lebih 5 hari ini adalah hari puncak pelaksanaan ibadah haji ya. Yang dimulai dari wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu kemudian setelah itu bertolak ke Muzdalifah, ke Mina, lalu mabit selama 3 hari di Mina sampai hari Tasyrik ya, 4 hari dari tanggal 10. Ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa. Nah, dan saat dulu melaksanakan sebagai jamaah haji, hari ini adalah hari-hari yang sangat membahagiakan ya, karena di situ kita memanjatkan doa-doa kebaikan saat di Arafah, saat di Muzdalifah, saat di Mina, dan itu adalah tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab ya. Itu sebagai jamaah tentu kita memaksimalkan ya hari-hari itu untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat sebagai pelayan jamaah haji ya, mulai tahun 98 itu selama 6 kali saya melayani jamaah. Tentu ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan. Begitu kita melihat jamaah dapat beribadah dengan khusyuk ya, kita bisa melayani mereka. Ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri bagi kami para pelayan ibadah haji itu ya, pelayan jamaah haji. Dan melayani jamaah haji itu adalah satu kemuliaan, satu kehormatan tersendiri ya, yang pahalanya juga tidak kalah dengan mereka yang
berhaji. Apalagi ada sebagian yang melayani jamaah haji juga sambil melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Jadi bagi kita gitu Ustaz yang saat itu seperti yang tadi Ustaz katakan, Ustaz sempat memandu para jamaah gitu ya Ustaz. Nah berarti amal ibadahnya itu sama seperti orang yang sedang melaksanakan haji gitu Ustaz? Ya, itu tidak kalah mulianya dengan mereka yang sedang berhaji ya. Karenanya dulu sejak masa Qusay bin Kilab ya, itu kakek Nabi yang keberapa dulu yang melestarikan Ka'bah dan kota Makkah, mereka itu berbagi, berebutan. Ada yang disebut dulu namanya as-siqayah, tugasnya itu memberi makan dan minum jamaah haji. Ada yang tugasnya yang disebut dengan sidanah, itu memelihara Ka'bah. Jadi kuncinya, lalu kemudian kiswahnya, lalu membersihkannya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan tugas siqayah, rifada, sidana, ya, karena ini adalah tugas yang mulia, ya, yang tidak kalah pahalanya juga dengan mereka yang melaksanakan ibadah haji. Apalagi seperti saya katakan tadi, tidak sedikit petugas haji kita yang juga sambil melayani, mereka sambil melaksanakan ibadah haji. Tentu melayani jamaah adalah nomor satu, karena esensi ibadah haji cukup dengan berwukuf di Arafah, lalu melaksanakan yang wajibnya, yang sunnah pun saya kira bisa digantikan kalau tugas melayani itu harus lebih diutamakan. Ya baik, insya Allah ya Ustaz, seperti yang tadi saya sudah katakan, insya Allah jamaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ke informasi selanjutnya.